الحمد لله رب العالمين. Bahwasanya kemampuan para nabi dan rasul, terkhusus Rasulullah SAW, di dalam menahan sakit, baik sakit fisik maupun sakit psikis, baik sakit badaniah maupun sakit hati, itu tidak tertandingi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur masih beri Allah kesempatan, Allah masih beri kita kesempatan untuk berusaha membangun ketaatan kepadanya. Di antara bangunan ketaatan yang kita tunaikan adalah menghidupkan salah satu di antara kesunahan, yakni ar-ribat, menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya dalam rangka berzikir atau mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam hal ini kita mengkaji ayat hadis demi hadis dalam bab-bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kitab Ar-Riyadhus Shalihin. Adapun kita sampai di babus sabr, di bab sabar. Kali ini, kesempatan kali ini kita sampai pada penjelajahan atau pengembaraan kita terhadap hadis-hadis Nabi ini sampai ke hadis 36. Setelah yang kemarin kita urai panjang lebar tentang seorang wanita kulit hitam yang ditunjuk oleh Atha bin Rabah oleh gurunya, ya, Atha bin Rabah bercerita tempo hari bahwasanya gurunya yakni Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas itu menunjukkan ada seorang wanita kulit hitam calon penghuni surga. Telisik punya telisik, dia pernah datang kepada Nabi SAW mengadukan perihal penyakit epilepsi atau ayannya. Sekaligus ketika kumat ayannya itu dia tersingkap auratnya. Kemudian minta didoakan oleh Nabi agar sembuh dari sakit ayan sehingga auratnya juga tidak terlihat. Maka Nabi memberi pilihan, kalau engkau bersabar maka bagimu surga wahai ibu. Tetapi apabila engkau memilih aku doakan dan sembuh, maka tidak ada jaminan surga. Maka wanita ini spontan tanpa pikir panjang memilih surga. Wa idza sabarti walakil jannah. Apabila engkau bersabar wahai ibu maka bagimu surga. Maka wanita ini memilih asbir, aku bersabar saja ya Rasulullah, tetapi mohon didoakan agar kasyaf atau ketersingkapan auratku ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala kumat penyakit ayan. Maka Rasul mendoakan, dan kelanjutannya orang ini tetap memiliki penyakit ayan tetapi memiliki jaminan masuk surga kelak
dan auratnya ketika sakit itu, kumat itu tidak tersingkap. Ini menunjukkan bahwasanya beberapa faedah yang kita bisa ambil kemarin, di antaranya bahwa kesabaran itu memang sesuatu yang sangat besar faedahnya dalam kehidupan kita, sampai-sampai bersabar dalam hal menyandang suatu penyakit, dengan bersabar dengan menjalani penyakit itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap beribadah, tidak tasahud, tidak menggerutu, tidak menyalahkan takdir, bahkan bisa sampai dalam taraf ridho dan bersyukur. Ini luar biasa. Maka walakil jannah, bagi engkau surga. Dan begitulah, telah banyak hadis-hadis yang kita kupas tentang kesabaran ini, yang benang merahnya tersambung bahwasanya apabila kita bersabar maka ganjarannya surga. Ini. Nah, hadis berikutnya ke-36, ini kita masih tidak jauh-jauh dari hal tersebut, tapi ini satu kisah. Wa an Abi Abdurrahman, ini kunyah, gelar atau sebutan seseorang, Abu Abdurrahman. Nama yang sebenarnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi terkenal dengan sebutan Abu Abdurrahman kunyahnya, tapi yang lebih populer namanya adalah Ibnu Mas'ud, anak dari Mas'ud. Abdullah ini punya anak namanya Abdurrahman, maka kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Dia Abdullah ini punya bapak namanya Mas'ud, maka disebut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nah, dalam hadis ini dia menyatakan bahwasanya ka'ani anzuru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya salawatullahi wassalamuhu alaihim, seperti aku masih melihat dengan jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang nabi, seorang nabi dari antara nabi-nabi yang pernah ada. Ibnu Mas'ud ini pernah ketika bersama dengan Nabi diceritai oleh Nabi. Nah, cerita ini kemudian diceritakan ulang kepada kita dengan kalimat ka'ani anzuru ila Rasulullah SAW. Ada seorang nabi di antara nabi-nabi yang ada. Jadi nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yang diceritakan oleh Rasulullah ini seorang nabi, seorang saja. Dorobahu qaumuhu, telah dipukul oleh kaumnya. Fa'ad mauhu wa huwa yamsahud dama. Kemudian Nabi yang dipukul oleh kaumnya ini mengusap wajahnya dari darah-darah yang mengucur dan wajahihi, dari wajahnya, mengusap darah yang mengucur di wajahnya akibat dipukul oleh kaumnya tadi itu. Wa huwa yaqul, dan beliau Nabi yang diceritakan ini sambil berkata atau berdoa, Allahumma ghfirli qaumi, ya Allah ampunilah kaumku ini yang memukul ini, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini hadis ini cukup pendek, muttafaqun alaih. Usut punya usut, Bapak Ibu sekalian, Nabi yang dimaksud ini adalah Rasulullah SAW sendiri. Jadi Nabi ini dalam perjalanan kenabian beliau pernah mengalami sampai pendarahan seperti itu. Bahkan ketika perang Uhud itu sampai gigi beliau ada yang patah karena dalam peperangan itu. Di Taif itu sampai dilempari batu oleh penduduk Taif. Tidak hanya kaum tua-tua atau orang-orang, anak-anak sekalipun dikerahkan untuk rame-rame mengusir dan melempar-lempar batu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum Rasul sampai ke Taif itu ada oknum pejabat Quraisy, ya dari paman sendiri, yang menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah menyusup, telah memprovokasi penduduk Taif. Sehingga ketika Rasul datang sudah terprovokasi, mereka sudah punya pandangan yang
negatif terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tidak sempat menyampaikan banyak hal. Kemudian beliau keburu diusir, keburu dilemparin pakai batu. Ini tidak hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang dilempari batu, yang dianiaya sampai berdarah dan diusap ini, bahwa ternyata ini adalah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Tapi beliau tidak menunjukkan itu saya begitu. Tetapi faktanya Nabi sejak nabi-nabi yang terdahulu juga bahkan mengalami peristiwa penolakan dan peristiwa penentangan, bahkan pengintimidasian, pengancaman, bahkan pembunuhan. Bagaimana Nabiullah Yahya, Nabi Zakaria, bagaimana Nabi Musa sampai mau dibunuh, dikejar-kejar sampai sedemikian rupa. Dan begitulah Bani Israel, nabi-nabi terdahulu yang kaumnya adalah Bani Israel, itu mereka tidak saja menganiaya, mengusir, tidak saja mengingkari, tetapi membunuh bighairil haq, membunuh dengan tanpa pengadilan, tanpa sesuatu kebenaran, membunuh dengan tanpa kebenaran. Itu peristiwa kenabian. Nah, adapun dari kisah sepenggal ini yang bisa kita ambil faedah di antaranya adalah bahwasanya kemampuan para nabi dan rasul, terkhusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam menahan sakit, baik sakit fisik maupun sakit psikis, baik sakit badaniah maupun sakit hati, itu tidak tertandingi, Pak. Sekarang kita analogikan, kita sudah ada orang jalan, kita di pinggir jalan, ada orang berjalan, di depannya itu sepedanya atau langkah kakinya, di depannya ada lubang, Pak. Ada lubang yang di dalamnya itu ada pecahan kaca, ada api, ada ular, ada kalajengking, macam-macam. Dia tidak merasa kalau depannya itu ada bahaya. Nah, ketika kakinya mau melangkah masuk ke dalam lubang, kita yang mengetahui duduk persoalan itu, bahwa dia jalan, di depannya ada bahaya, kita peringatkan orang ini, Pak, jangan maju. Atau kita pegang orangnya, kita tahan untuk tidak jalan. Itu kita kasih tahu, amar ma'ruf, terus kita cegah agar orang itu tidak terjerumus. Kita nahi munkar, dan itulah fungsi dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu kita yang beriktikat baik, ingin menyelamatkan orang yang mau kejelungup joglangan tadi itu, Pak. Orang ini marah-marah, malah memaki-maki kita, malah mukul kita. Coba sekarang orang curah jeru digitukan, Pak, kira-kira gimana? Sakit hati nggak, Pak? Kalau kita paling kita jongkroknya sekalian, Pak, biar jelungup sekalian juga. Dikasih tahu baik-baik, diselamatkan baik-baik malah. Kalau kita seperti itu. Tapi nabi, para nabi, terkhusus nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Ketika dakwah tauhid, janganlah la tusyriku billah, jangan mensekutukan Allah, dan beribadahlah hanya penyembah kepada Allah yang esa. Seperti itu. Abu Jahal, Abu Lahab memaki-maki, menentang, mengejek, sampai-sampai ketika di awal-awal dakwah Nabi secara terbuka itu, ketika Nabi sujud sholat di depan Ka'bah, para Abu Jahal itu dan kawan-kawan, beberapa orang itu mengumpulkan kotoran unta, Pak, ditimpukkan dari atas. Fatimah kemudian menangis, kemudian membersihkan itu, dan kemudian Rasul berbalik setelah dibersihkan itu, menatap satu persatu Abu Jahal dan beberapa orang, disebut namanya satu persatu. Mereka gemetar dan takut. Nah, ini kisah sebelum hijrah. Sedemikian dihinakan dakwah tauhid, dakwah Islam itu.